Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Intan. Di sini dengan Ibu siapa Bu? Asik. Ibu Asih, usianya berapa Bu? 37. 37 tahun ya Bu? Iya. Ya, jadi Ibu Asih dari keluhan yang saya Ibu Asih tadi bilang, nanti saya akan melakukan pemeriksaan uji fungsi keseimbangan. Jadi untuk mengetahui apakah sistem keseimbangan Ibu itu ada kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, jika bersedia saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ibu bisa tunggu di sini ya Bu ya? Iya. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan uji keseimbangan yang pertama yaitu tes Romberg. Jadi untuk ukurannya Ibu Asih sudah melepaskan alas kakinya ya Bu ya. Iya. Kemudian kakinya bisa dirapatkan Bu. Iya. Kemudian tangannya bisa ditekuk di dada seperti ini. Ya, pada tes Romberg pemeriksa berada di belakang pasien untuk menjaga pasien agar nanti saat jatuh bisa tidak ke lantai. Jadi dijaga oleh pemeriksanya. Kemudian untuk yang pertama, Ibu bisa membuka mata ya Bu ya. Kemudian saya akan hitung sampai hitungan 20 detik atau 30 detik. Kemudian di sini kita nilai apakah pasien terdapat goyang atau jatuh. Apabila pada posisi mata terbuka pasien sudah jatuh atau goyang, artinya terdapat gangguan keseimbangan yang ada di sentral atau di cerebellum. Kemudian setelah itu kita bisa meminta pasien setelah 30 detik, kita bisa meminta pasien untuk menutup matanya. Ibu bisa menutup matanya, Bu? Iya. Ya. Kemudian di sini juga kita nilai apakah pasien terdapat goyang atau jatuh. Apabila pada mata tertutup pasien terdapat goyang atau jatuh, artinya pasien terdapat gangguan keseimbangan yang perifer atau vestibular. Normalnya pada posisi mata terbuka dan mata tertutup pasien tidak goyang selama masing-masing 20 atau 30 detik. Ya, kemudian di sini fungsi dari tangan ditekuk di dada dan kaki rapat adalah untuk mengurangi dari fungsi keseimbangan proprioseptif dari ekstremitas atas. Ya, sudah cukup Ibu? Ya, baik Ibu. Dari pemeriksaan yang pertama tadi yaitu tes Romberg didapatkan Ibu normal ya Bu ya. Jadi didapatkan pada saat mata terbuka Ibu tidak goyang maupun jatuh, dan pada mata tertutup Ibu juga tetap tegak tidak goyang maupun jatuh. Iya. Ya, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cuci tangan. Assalamualaikum Bu, gunakan terjadi dengan Ibu siapa? Ibu Nia. Ibu Nia, saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan, yaitu namanya pemeriksaan tandem gait atau jalan di ujung tumit untuk menilai fungsi keseimbangan dari tubuh Ibu. Apa Ibu bersedia? Sudah bersedia. Jika Ibu bersedia, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, untuk nanti jalannya Ibu bisa berdiri di sini ya Bu ya. Ya. Ini kan ada garis lurus ya Bu. Nanti Ibu berjalan dari ujung tumit ke ujung jempol seperti ini sampai ke ujung, nanti balik lagi ke sini. Tapi pandangan Ibu harus lurus ke depan. Apa dipahami Bu? Ya. Ya. Bisa dimulai ya Bu ya. Kita nilai apakah pasien ada deviasi atau terjatuh saat berjalan. Di sini pasien ditemukan tidak ada deviasi berjalan, sehingga fungsi vestibularnya tidak terganggu dan pasien bisa berjalan sehingga fungsi cerebralnya tidak terganggu. Baik Bu, untuk pemeriksaan sudah selesai, Bu bisa duduk kembali ya Bu ya. Baik Bu, tadi untuk pemeriksaannya hasilnya normal, Ibu tidak punya gangguan keseimbangan, baik itu keseimbangan yang perifer atau tepi maupun keseimbangan sentral atau pusat. Karena tadi saya Ibu berjalan, Ibu tidak jatuh maupun tidak miring atau menyimpang. Ada yang tanyakan Bu sebelumnya? Sudah. Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nuria. Ini dengan Mas siapa? Sinan. Mas Sinan. Baik, di sini Mas Sinan saya akan melakukan pointing test untuk mengetahui adanya kelainan pada keseimbangan Mas Sinan. Mas Sinan bersedia atau tidak? Ya. Baik.
Di sini saya nanti Mas Dinan bisa, nanti tangannya diangkat dulu ke atas. Silakan Mas. Nanti Mas Dinan bisa menunjuk pada bagian ujung jari saya. Silakan Mas. Terus lagi terus lagi. Terus silakan ditutup. Lagi terus lagi. Baik, silakan bisa dibuka. Baik, dari pemeriksaan tadi terjadi deviasi, berarti ini terdapat kelainan pada bagian vestibularnya. Apabila terjadi hipermetri ataupun hipometri, berarti terjadi kelainan pada bagian cerebellarnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Haris. Dengan Bapak siapa? Baik Bapak Selo. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Unterberger test ya Bapak ya, untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada vestibular Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, Bapak bisa berdiri di sana terlebih dahulu. Nanti saya mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Bapak ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke pemeriksaan Unterberger test. Ya, baik Bapak. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan Unterberger test. Bapak bisa berdiri tegak lurus, kemudian kedua lengannya bisa diluruskan secara horizontal, kemudian Bapak bisa jalan di tempat dengan lututnya bisa dinaikkan setinggi mungkin ya Bapak ya. Baik, bisa dilakukan Bapak. Ya, Bapak bisa melakukan selama 1 menit. Baik, apabila ada kelainan pada vestibularnya, maka pasien akan menyimpang atau berputar badannya dan kepalanya ke arah lesi, berputarnya seperti melempar cakram, di mana nanti sisi yang ada lesinya lengannya akan turun dan untuk sisi lainnya akan naik seperti itu. Kemudian keadaan seperti ini bisa diikuti dengan nystagmus fase lambat. Baik Bapak, bisa cukup. Karena pasien ini tidak ada kelainan pada sistem vestibularnya, maka pasien ini normal. Terima kasih Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan ya Pak, nama saya Dr. Bagasi Nugraha, saya dokter jaga di sini. Bapak siapa sebelumnya? Pak Romadi. Pak Ramadi ya Pak. Oke. Di sini berdasarkan yang Bapak sampaikan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak, pemeriksaan otoneurologis, di mana saya akan melakukan uji tes Pixalpix. Nah, di mana si tes ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah Bapak punya riwayat penyakit vertigo atau nystagmus ya Pak. Apakah diizinkan? Boleh. Ya, apabila diizinkan Bapak silakan untuk duduk ya Pak. Relax aja, saya akan cuci tangan dan juga persiapan alat. Oke, jadi kita mulai dari pemeriksaan uji Pixalpix. Jadi saya jelaskan cara kerjanya secara singkat terlebih dahulu. Nanti pasien itu kita posisikan untuk dari berbaring. Kemudian di sini disuruh tiduran sebentar dengan posisi kepala menggantung 45 derajat. Setelah itu nanti digerakkan kanan kiri. Setelah itu kita angkat secara cepat. Nah, kemudian di sini nanti kita tahu kelihatan, kita amati dari matanya apakah ada tanda-tanda nystagmus atau penyakit vertigo seperti itu. Oke, kita mulai ya Pak. Yuk. Oke, klik aja ya Pak. Oke, kita turunkan. Oke, posisi kepala 45 derajat. Kemudian kita kanan, kemudian ke kiri. Setelah itu langsung ditegakkan lagi Pak. Oke, di sini kita amati dari mata pasien, sama di sini untuk dari gerakannya goyang atau tidak. Nah, di sini ditemukan kalau misalkan ini tidak ada tanda-tanda nystagmus atau pergerakan mata cepat, jadi di sini pasien itu normal. Kalau misalkan di sini itu ternyata ada tanda-tanda nystagmus, di mana di sini dia itu ada pergerakan mata cepat, ditambah dia itu berlangsung selama 2-10 detik, tapi setelah itu hilang atau kurang dari 1 menit, berarti pasien menderita vertigus perifer. Kalau misalkan ternyata dia itu ada pergerakan mata cepat dan dia itu berlangsung lebih dari 1 menit, dari mulai awal rangsangan sampai sekarang, nah berarti pasien menderita vertigo sentral. Ya, oke. Alhamdulillah Pak, kalau selesai untuk pemeriksaannya. Sehat tidak? Normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.